Anda masih menyaksikan Sapa Malang bersama saya Hilda Nusantara dan masih di Sekolah Menengah Rakyat Pertama ya yang ada di daerah Telogowaru, Kedung Gandeng, Kota Malang. Saudara, saya masih bersama Bu Rida, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama. Tadi sempat dijelaskan begitu, ada talent mapping, ini spesial sekali. Jadi nggak asal nih anak nanti itu akan menjalani eskul apa, mendalami bakat apa, ini sesuai dengan keahlian mereka. Nah, itu prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan? Oke, baik, untuk talent mapping kebetulan kami kepala sekolah, guru dan juga tendik mendapatkan fasilitas dari Kemensos untuk mengikuti coaching atau pelatihan talent mapping yang difasilitasi oleh Bapak Ari Ginanjar. Jadi dalam prosesnya anak-anak ini akan melakukan talent mapping melalui talent DNA tes berbasis AI, kemudian juga dari pihak sekolah sendiri kami melibatkan guru-guru untuk ada kuesioner singkat dan juga ada semacam cek singkat ya, anak-anak yang bilang saya suka nari, nanti kita lihat oh memang dia suka nari, atau yang pencak silat seperti apa. Jadi ada semacam, selain kita menggunakan tes talent DNA dari Pak Ginanjar, Ari Ginanjar, kami juga melakukan ground check sendiri oleh guru-guru yang ada di sekolah kami. Oke, Bu, ini menjadi menurut saya sih sangat unik dan berbeda begitu ya, karena sejak SMP sudah ada talent mapping, kemudian juga benar-benar dipikirkan, karena kan ketika orang berpikir wah ini jangan-jangan ya sudahlah program pemerintah palingnya sekolahnya gitu-gitu aja, pasti akan ada yang underestimate seperti itu, tapi ternyata diperhatikan sampai sedetil itu. Nah, kemudian dengan adanya hal-hal yang berbeda seperti itu, ada talent mapping, apakah kemudian nanti kurikulum yang diterapkan di sekolah rakyat ini berbeda? Apakah sama dengan SMP negeri atau swasta yang lain? Oke, kami dibantu oleh Puskurjar, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, mengenai kurikulum yang ada di sekolah rakyat. Kami memiliki kurikulum tersendiri, kurikulum sekolah rakyat. Ada pembelajaran reguler sama seperti kelas reguler, yaitu menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi juga ada muatan-muatan tambahan untuk pengasuhannya karena anak-anak kami berada di asrama. Selain itu, kami juga menerapkan multi entry, multi exit. Maksudnya seperti apa? Bukan anak keluar masuk seenaknya, tapi kami melayani berdasarkan berbasis pelayanan. Contohnya saat masuk kami mengadakan cek kesehatan. Ada anak-anak yang memang memiliki riwayat penyakit yang mungkin dimungkinkan menular, sehingga mereka harus pulang dulu untuk disembuhkan. Setelah mereka sembuh, mereka sudah siap, ada keterangan sembuh dari puskesmas setempat, mereka bisa masuk. Nah, kami harus melayani itu. Jadi maksudnya mereka tidak harus masuk dalam waktu yang seragam, tapi sesuai kebutuhannya, kapan dia sudah siap dan memang benar-benar bisa masuk mengikuti pembelajaran, seperti itu. Oke, jadi ada jam-jamnya juga. Kalau sekolahnya berarti jam berapa sampai jam berapa? Kemudian anak-anak ini harus masuk asrama jam berapa, dan apakah ada aturan khusus boleh keluar jika ada keperluan lain, atau misalkan namanya anak remaja, Bu ya, Bu saya boleh nggak sih nonton bioskop misalnya seperti itu, misalkan keluar kayak gitu, bersosialisasi seperti remaja lain, apakah boleh? Oke, baik, untuk jamnya kami punya jam 24 jam ya, karena memang harus melayani anak-anak selama 24 jam. Mulai pagi dia bangun, melaksanakan ibadah, olahraga pagi, sarapan, baru masuk sekolah. Masuk sekolahnya sama seperti kelas reguler ya, jam 7 sampai jam 3 sore, kemudian dilanjut dengan ekskul, baru dilanjut dengan kegiatan di asrama pengasuhannya. Nah, itu juga kami ada program-program sendiri, contohnya pembiasaan hidup di asrama, tentang pendampingan religius, keagamaan, misalkan mengaji dan juga belajar mandiri. Nah, untuk sementara ini mengenai kunjungan atau mengenai anak boleh nggak sih keluar, nah untuk masa persiapan kami masih ingin anak-anak itu betah dulu. Nanti sesudahnya baru kami programkan, memang ada jadwal pesiar di mana anak-anak bisa keluar, namun dengan izin ya. Jadi biar anak kerasan dulu, betah dulu, baru nanti itu program memang ada. Mereka tidak dibatasi kebutuhan anak-anak untuk bersosialisasi juga dan belajar dari konteks lapangan ya. Yaitu memang mereka masih tetap difasilitasi untuk itu. Oke, baik. Jadi ini masih ibarat kata masih beradaptasi dulu. Betul. Ya. Jadi beradaptasi dulu, menyesuaikan dulu, lihat lingkungan dulu. Kira-kira nanti polanya seperti apa akan terbentuk, menyesuaikan begitu ya, Bu ya. Nah, kemudian tadi juga dibahas memang saat seperti cuplikan awal tadi Saudara ya, bahwa di MPLS ini ada tes kesehatan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Ini antisipasinya sampai segitu, Bu. Biar apa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Biar
tidak ada satu sakit semua bisa ketularan atau bagaimana? Betul, sebenarnya itu merupakan tindakan preventif kami dari pemerintah juga, ya untuk melindungi anak-anak karena intinya kami itu melayani anak-anak. Jadi harapannya semuanya bisa tumbuh sehat, tumbuh belajar bersama dengan nyaman dan aman. Sehingga di awal dilakukan cek kesehatan. Jadi anak-anak yang memang memerlukan pelayanan lebih ya tetap dilayani untuk sampai sembuh dulu baru mereka bisa belajar bersama dengan teman-teman lainnya. Ya, baik, jadi biar semuanya sehat begitu ya, Betul. jadi lebih antisipasinya ya memang tindakan preventif. Selain melalui tes kesehatan, jika ada yang sakit sangat boleh untuk menyembuhkan diri terlebih dahulu sebelum kembali bersekolah. Yang jadi menarik juga adalah sekolah rakyat ini adalah role model, karena pertama, berarti akan menjadi percontohan. Kita akan bahas lebih dalam tantangan apa saja setelah yang berikut ini, tetap di Sapa Malang.